Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RRI TV dalam acara Tahu Ndak Sanak, acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sanak semuanya? Semoga sehat-sehat saja dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian luhak dan nantigo dan asal-usul nama luhak nantigo di Minangkabau. Pengen tahu sejarahnya? Mari nonton video ini sampai selesai. Dan buat sana yang belum subscribe, terlebih baik subscribe-lah dulu biar dapat informasi terbaru tentang channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video kita kali ini. Oke, langsung saja kita membahas tentang topik ini. Luhak adalah daratan Minangkabau atau disebut juga daerah pusat Minangkabau. Daerah pusat Minangkabau terdiri dari 3 luhak. Luhak yang tertua adalah luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak yang ketiga adalah 50 koto. Ketiga luhak itu disebut luhak nantigo. Luhak tanah datar disebut juga luhak nantuo karena penduduk yang pertama pindah dari Pariangan menjadi penduduk luhak tanah datar. Kemudian disusul oleh luhak agam. Luhak agam disebut juga luhak nantanga. Setelah itu luhak 50 koto. Luhak 50 koto disebut juga luhak nan bungsu. Supaya lebih jelas, mari kita lihatlah gambar berikut ini. Luhak tanah datar meliputi Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Luhak agam meliputi Kabupaten Agam yang sekitar dan Kabupaten Agam yang sekarang dan sekitarnya. Luhak 50 koto meliputi Kabupaten 50 koto yang sekarang dan sekitarnya. Wilayah daratan Minangkabau dikatakan luhak. Dalam bahasa Minangkabau kata luhak diucapkan luhak yang berarti kurang. Penduduk luhak semuanya berasal dari Pariangan Padang Panjang. Mereka ingin mencari tempat-tempat baru untuk bermukim. Nagari Pariaman dipimpin oleh 2 orang datuk yang arif dan bijaksana, yaitu Datuk Katumangungan dan Datuk Parpatiah Nan Sabatang. Ketika itu penduduk Pariangan semakin banyak, rumah penduduk semakin banyak. Timbullah keinginan kedua datuk itu untuk mencari daerah baru. Datuk Parpatiah Nan Sabatang dan rombongan segera menuju ke daerah timur. Mereka melihat daerah itu berbukit-bukit dan berlembah-lembah. Artinya tidak banyak tanah yang datar. Setelah kembali, mereka bermusyawarah dan mengambil kesepakatan bahwa daerah baru itu diberi nama luhak tanah datar, yang artinya kurang tanah yang datar di daerah itu. Begitulah asal nama luhak tanah datar. Di daerah baru yang dinamakan luhak tanah datar, Datuk Parpatiah Nan Sabatang melihat airnya jernih, ikannya jinak, dan buminya dingin. Hal ini sesuai dengan pepatah berikut ini. Basamo luhak tanah datar, airnya jernih, ikannya buminya dingin. Pepatah tersebut melukiskan keadaan alam dan karakter daerah Minangkabau. Pemimpin yang lain, yaitu Datuk Katumangungan, berangkat bersama rombongan ke arah barat, Gunung Marapi. Di sana mereka menemukan sebuah sumur. Sumur itu dipenuhi tumbuhan mansiang. Tumbuhan itu mereka beri nama agam. Kemudian disepakati bahwa daerah itu diberi nama luhak agam. Luhak artinya sumur luak. Di daerah baru itu, Datuk Katumangungan dan rombongan juga melihat airnya keruh, ikannya
dan buminya panas. Hal ini sesuai dengan pepatah berikut ini. Bersama luak agam, ayahnya karuah, ikannya lia, buminya angin. Kemudian berangkat lagi seorang datuk yang bernama Datuk Sri Maharajo dan Banego Nego bersama rombongan ke arah utara Gunung Merapi. Rombongan berjumlah 50 orang di perjalanan. Anggota rombongan yang 50 itu menghilang entah ke mana. Artinya daerah itu dinamakan Luak 50 Koto, yang berarti kurang dari 50. Di daerah baru itu, Datuk Sri Maharajo Banego Nego dan rombongan merasakan airnya manis, ikannya banyak, buminya sejuk. Hal ini sesuai dengan pepatah berikut ini. Bersama luak 50 Koto, ayahnya manis, buminya sejuk. Oke, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang channel ini. Dan jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.